Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abidin di channel Fix Cuan. Kali ini aku akan berbagi pengalaman aku menggunakan fitur dari Shopee, yaitu S-Pinjam atau Shopee Pinjam. Tujuan dari saya atau aku berbagi pengalaman ini agar kalian itu nanti bisa memberikan kesimpulan atau kalian bisa membuat kesimpulan apakah kalian mau jadi pinjam uang di aplikasi Shopee, yaitu S-Pinjam. Dan nggak usah lama lagi, kita langsung aja membuka Shopee Pinjam atau S-Pinjam dengan cara membuka aplikasi Shopee. Nah, untuk membuka fitur S-Pinjam di aplikasi Shopee itu, kalian tinggal klik di bagian saya ini, di bagian bawah ini. Kemudian silahkan kalian klik di bagian S-Pinjam. Sebelum kalian mengaktifkan S-Pinjam, tentunya nanti kalian akan melakukan langkah untuk verifikasi dan pengisian data terlebih dahulu sampai nanti kalian itu mendapatkan limit kredit yang tersedia. Nah, untuk limit kredit yang tersedia kalian bisa lihat di sini saya memiliki sebesar 2.653.000 yang asalnya adalah 3 juta. Dan tentu saja limit kredit ini sangat tegak lurus atau berdasarkan gaji yang kalian inputkan ketika verifikasi data di S-Pinjam ini. Pertama kali di sini kalian bisa lihat menu S-Pinjam seperti ini. Dan sebelumnya saya sudah mencairkan sebesar 500.000. Jadi tonton video ini sampai habis. Nanti saya akan ceritakan gimana cara pinjamnya, apakah lama atau cepat untuk pencairan dananya, dan kiat-kiat apa saja yang perlu kalian tahu tentang S-Pinjam supaya kalian nanti tidak galbay atau gagal bayar, supaya nanti kalian yakin apakah kalian jadi untuk meminjam di S-Pinjam dan kalian lebih tahu tentang Shopee Pinjam. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini bunga rendah mulai 0,07% per hari. Di sini untuk mencairkan dana tinggal kalian klik cairkan, dan di sini kalian tahu di bagian atas ini tersedia mulai 500.000 hingga limit kredit kalian. Jadi di sini kalian bisa mencairkan mulai dari 500.000. Jadi paling kecil adalah 500.000. Di sini untuk meminjam silahkan kalian masukkan berapa jumlah yang ingin kalian pinjam. Contoh aja di sini adalah 500.000. Setelah itu silahkan kalian tekan enter atau kalian tekan kembali keyboard. Nanti di bawah ini akan tersedia durasi pinjaman. Jadi durasi pinjaman di S-Pinjam itu ada 12 bulan, 9 bulan, 6 bulan, dan 3 bulan. Kemudian di bagian Shopee Pinjam di bagian bawah ini ada fitur proteksi pinjaman. Kalau kita klik nanti ada keterangan bahwa bebas 1 kali denda keterlambatan, bebas biaya self-insure proteksi pinjaman plus. Kemudian di bagian bawah pilih rekening bankmu, dan ini adalah tipsnya. Di S-Pinjam itu kalian wajib menggunakan nomor rekening kalian sendiri. Jadi atas namanya itu harus sesuai dengan yang di S-Pinjam atau di Shopee. Misalkan kalian menggunakan Shopee dari akun istri kamu, jadi nanti untuk rekeningnya harus sama dengan nama istri kamu juga. Kemudian di sini S-Pinjam itu memiliki voucher. Kalian bisa lihat di sini, kalau ada voucher nanti kalian bisa menggunakannya. Kalau tidak ada, kalian tidak bisa. Lanjut di bagian bawah, di sini nanti S-Pinjam akan memberikan sebuah informasi jumlah yang diajukan, misalkan 500.000, dan ada biaya pencairannya sebesar 1%. Jadi di sini kalau misalkan kalian mengajukan 500.000, biaya pencairannya sebesar 1% adalah 5.000. Jadi nanti jumlah yang diterima atau cair ke rekening kamu sebesar 495.000. Dan menariknya lagi di S-Pinjam itu di sini ada tagihan bulanan. Di sini ada estimasi tanggal jatuh tempo pertama. Kalian bisa klik aja, misalkan di sini adalah 12 bulan. Kalau misalkan kalian mencairkannya di tanggal-tanggal tertentu, nanti jatuh tempo ini juga akan mengikuti. Kemudian di sini kalian bisa coba-coba, misalkan kalian ubah ke 9 bulan, 3 bulan. Dan ini simulasi kalau misalkan kalian ingin mencairkan sebesar 500.000, tagihan bulanannya akan pasti berubah. Ini adalah tanggal 9 Juli. Kalau kalian mengajukan 9 Juli, nanti tanggal jatuh temponya juga akan tanggal 9, 9, dan 9 di bulan berikutnya. Misalkan ini adalah bulan Juli, nanti tanggal jatuh temponya adalah 9 Agustus,
kemudian 9 September, dan 9 Oktober sesuai dengan bulanannya ya. Tadi kan kita pilih 3 bulan. Dan kemudian kalau misalkan kalian sudah yakin, kalian tinggal tekan lanjutkan dan nanti kalian disuruh untuk melakukan tanda tangan. Jadi seperti itu langkah-langkah meminjam uang di S-Pinjam. Dan sesuai dengan pengalaman aku, kemarin aku mengajukan sebuah pinjaman 500.000, dan kalian mungkin ada yang ketika mengajukan itu ada yang ditolak, itu memang ada banyak sekali alasannya. Alasan ditolak itu biasanya adalah kalian masih memiliki tanggungan atau tunggakan pinjaman di aplikasi lain. Itu adalah alasan yang banyak sekali dialami oleh pengguna S-Pinjam yang lain. Kemudian sepengalaman aku, ketika itu aku mengajukan 506.000 ini di tanggal 23 Mei. Durasi pinjamannya 3 bulan dan jumlah pembayaran setiap bulan adalah 188.669. Biaya pencairan 5.000, biaya cicilannya 60.000. Kalian bisa lihat di sini ada biaya cicilan. Di sini kesimpulannya, kalau saya mengajukan 500.000, nanti saya akan membayar sebesar totalnya adalah 560.000. Di sini mungkin supaya kalian paham ya. Kemudian di sini rincian pembayaran bulanan adalah sebesar berikut. Dan di sini untuk pembayaran di S-Pinjam sendiri itu mudah banget. Kalian bisa membayar di pakai ShopeePay, kemudian bisa transfer via bank, atau kalian bisa lewat ke Alfamart atau Indomaret. Itu sangat mempermudah pengguna S-Pinjam. Dan sebelum kalian meminjam di S-Pinjam, saya rasa saya memiliki sebuah kata-kata yang bagus. Kalau kalian memang benar sangat butuh uang, kalian bisa meminjam di S-Pinjam. Tetapi kalian harus ingat, kalian nanti akan membayar setiap bulannya. Tentukan pilih durasi pinjaman yang sesuai dengan Anda dan sesuai dengan pendapatan Anda. Saya yakin kalau Anda memperhitungkan dengan benar berapa jumlah yang akan Anda bayar setiap bulannya, dan tenornya sesuai dengan apa yang Anda mampu, saya yakin Anda tidak akan gagal bayar. Gunakan fitur S-Pinjam ini dengan bijak, karena banyak sekali orang yang menggunakan fitur S-Pinjam ini tidak bijak sama sekali. Mereka mengajukan pinjaman besar tapi mereka lupa nanti mereka akan membayar setiap bulannya. Fitur S-Pinjam ini kalau dimanfaatkan sangat bermanfaat, tapi kalau misalkan kalian ingat-ingat, sebisa mungkin jangan pinjam di online, karena kalian harus menanggung akibatnya, yaitu membayar setiap bulan dan tidak boleh terlambat. Seperti itu, semoga ini bermanfaat tentang S-Pinjam. Jadi kalian bisa memantapkan diri apakah kalian nanti jadi pinjam di S-Pinjam atau tidak. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.